Di pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tema yang akan kita angkat di pagi hari ini tentang apa, jemaah? Tentang Ramadan, ya. Temanya apa? Iya. Andai, ya, atau mungkin ini Ramadan terakhir bagiku, ya. Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagiku. Jamaah rahimakumullah, apa yang bisa jamaah bayangkan apabila jamaah divonis oleh seorang dokter hidupnya itu tinggal beberapa hari lagi? Kira-kira gimana, Pak? Oh, Masya Allah. Kita ke dokter, setelah di ronsen dan segala macam, kata dokter tersebut, Anda ini kemungkinan bertahan hanya sebulan lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Sebagai seorang yang beriman, maka kita akan melakukan amalan ketaatan, ya. Karena kita tahu, ya, dokter mengatakan bahwa hidup kita hanya sebulan lagi, walaupun semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan orang yang cerdas di dalam Islam bukan yang bergelar doktor, ya, profesor, namun sejatinya orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam timbangan syariat Islam adalah orang yang memaksa dirinya untuk beramal, ya, dan senantiasa mengingat kematian. Jadi kalau dia selesai S1 atau S2 atau S3, ya, namun tidak pernah mengingat kematian, maka dia bukan orang yang cerdas. Dia orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena yang paling dekat dengan kita siapa? Kematian. Yang paling jauh angan-angan. Yang paling dekat dengan kita itu kematian, adapun yang paling jauh dengan kita adalah angan-angan. Dan Nabi juga mengatakan, wal ajizu man atbi'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah, ya. Sementara orang yang lemah, kata Nabi SAW, adalah yang selalu menuruti keinginan hawa nafsunya, ya. Ini adalah orang yang lemah dalam Islam. Dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, malahan memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi SAW, summa tamanna 'ala Allah, kemudian dia berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa menjamin, dan harus kita tanamkan di dalam benak kita bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan saya untuk masuk di Ramadan tahun ini, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi saya. Apa efeknya kira-kira? Kalau masing-masing dari kita menanamkan, ya, perasaan seperti itu di dalam benak kita, apa efeknya? Maka kita akan maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat saya, ya. Tahun depan mungkin saya tidak bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Maka kita akan apa? Maksimal. Kalau istilah anak sekarang, gaspol. Jangan kasih kendor, gaspol, ya. Kita nggak tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Umur manusia nggak ada yang tahu, ya, Pak. Ya. Kira-kira berapa hari lagi nih, Pak, bulan Ramadan? Bisa dihitung pakai jari tangan ya? Bisa. Kurang lebih berapa hari lagi? 1 hari lagi, ya. Tanggal berapa kira-kira? 1 Ramadan. Nggak ada khilaf kalau 1 Ramadan, ya. Kalau Masehi, wallahu a'lam bishawab, ya, tanggal 1 Ramadan. Ya, mungkin 1 atau 2 hari lagi, ya, jatuh bulan Ramadan di depan mata kita, ya. Ada sebagian, ya, orang ketika 1 hari sebelum Ramadan, ya, qadarullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beberapa hari sebelum Ramadan diwafatkan oleh Allah. Ada tidak? Ada. Allah tidak kasih kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini. Kira-kira kita semua yang ada di sini sudah dijamin tidak oleh Allah masuk bulan Ramadan tahun ini? Belum ada jaminan, jawab.
meskipun hanya 1 hari atau 2 hari lagi. Nggak ada jaminan, ya. Nggak ada jaminan. Oleh karenanya, ya di pertemuan kemarin kita hendaknya senantiasa memperbanyak doa, ya, agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Doanya kemarin ada yang hafal? Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan, atau antarkanlah bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan, ya. Nah, di antara amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, dan hendaknya, ya, ketika mengerjakan amalan tersebut memenuhi 2 syarat. Ya, karena ibadah atau amalan soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas, ya. Dan yang kedua, ittiba'ur rasul, ya. Ittiba'ur rasul. Di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan, yang pertama dan paling utama kira-kira apa, jemaah? Yang pertama dan utama, kata para ulama, mengerjakan amalan wajib. Mengerjakan amalan-amalan wajib. Karena amalan-amalan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya. Yang pertama yang wajib kita laksanakan, wajib kita amalkan, harus kita gaspol, jemaah. Mengerjakan amalan-amalan yang sifatnya wajib, itu yang pertama. Ya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ana Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata, "Dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku mengerjakan amalan tersebut dapat memasukkan aku ke dalam surga. Qal, maka Nabi SAW bersabda, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an, ya. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah ini suatu hal yang wajib. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa bulan Ramadan namun bersamaan dengan itu kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mah puasa, nyimpen jimat di dompet. Ya. Dia sedang mengerjakan puasa namun minta-minta kepada kuburan keramat. Ya. Jadi perkara yang wajib kita kerjakan yang pertama, yakni mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, perkara wajib yang kedua, wa tuqimus shalah al-maktubah. Ya. Engkau juga mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu. Insyaallah. Jadi setelah mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik, prioritas yang kedua adalah sholat. Jadi mentauhidkan Allah itu hal yang wajib, ya. Menjauhi perbuatan syirik hal yang wajib, kemudian sholat 5 waktu. Yang lebih aneh lagi, ya, aneh bin ajaib, nanti di bulan Ramadan ada sebagian kaum muslimin mungkin, ya, dia puasa bulan Ramadan tapi tidak mengerjakan sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ada nggak, Pak? Banyak. Puasa mah puasa, ya, sholat bolong-bolong. Nah, ini lebih menakjubkan lagi, aneh bin ajaib. Padahal sholat itu perkara yang wajib, yaitu mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuaddi zakat al-mafruḍah, ya. Engkau juga menunaikan zakat yang wajib, karena zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Di antara zakat yang wajib, zakat apa coba? Nanti di penghujung Ramadan tuh zakat apa namanya? Zakat fitrah. Atau zakat fitri. Itu wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu wajib tidak?
Ya enggak, bahkan mereka menerima zakat. Jangan sampai yang nggak mampu juga akhirnya dia berzakat. Ada tidak? Dia minta berasnya dikembalikan lagi nantinya. Nah, ini ada. Jadi zakat yang wajib ini bagi yang mampu nanti di penghujung Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Ya, membayar dengan apa? Dengan uang apa dengan makanan pokok daerah setempat? Makanan pokok daerah setempat. Kalau di kita ya pakai beras, pakai beras ya, di penghujung Ramadan. Kemudian ada zakat yang sunnah. Ya, zakat yang sunnah diantaranya apa? Infak, sedekah. Ini zakat yang sunnah. Zakat yang wajib tadi zakat fitrah, kemudian ada zakat mal, ada zakat pertanian, peternakan dan sebagainya. Ada zakat emas, ya, perak. Kemudian kata Nabi SAW, watasumu Ramadan, ya. Dan juga engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini perkara yang wajib bagi orang-orang yang beriman. Ya, hanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Artinya puasa ini sudah ada sebelum zaman Nabi SAW. Puasa orang-orang terdahulu yang lebih berat dibandingkan puasa umat Rasulullah SAW. Di antara puasa umat-umat terdahulu ada yang sampai malam, Pak, sampai 24 jam. Mungkin kita nggak kuat. Makanya nanti channel yang paling favorit di bulan Ramadan channel apa? Adzan maghrib. Jadi favorit itu. Pindah-pindah mana yang adzan gitu ya. Kemudian qal wallazi nafsi biyadi la azidu ala hadza. Ya. Setelah Arab Badui tersebut menerima jawaban dari Nabi SAW, Arab Badui tersebut berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan menambah selain itu. Maksudnya apa? Aku tidak menambahkan amalan selain yang Rasulullah SAW sebutkan. Tadi apa? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, salat yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, zakat dulu ya, membayar zakat yang wajib, kemudian puasa Ramadan. Ya. Maka setelah mendengar jawaban Nabi, Arab Badui tersebut mengatakan, aku tidak akan menambah amalan selain yang kau sebutkan wahai Rasulullah. Ya. Jadi dia hanya ingin mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja, tidak ditambah dengan amalan sunnah. Orang Arab Badui itu kalau nanya ceplas-ceplos. Makanya para sahabat diriwayatkan kalau ada orang Arab Badui mendatangi Nabi, para sahabat senang. Ya. Kemudian para sahabat mendekati Nabi, wah pasti mau nanya nih. Kenapa? Karena para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW sungkan. Ya. Orang Arab Badui datang dari pelosok, ya, ujuk-ujuk datang tiba-tiba bertanya, dan pertanyaannya itu ceplas-ceplos. Ya. Sehingga para sahabat senang nih. Wah, mudah-mudahan ada pertanyaan yang nyeleneh gitu ya. Nah, jadi para sahabat senang ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian falamma wala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Ya. Ketika orang tersebut berbalik pulang, orang Arab Badui tersebut pulang, ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ya, pada para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang tadi. Insyaallah jemaah. Ternyata ya, Nabi sudah bersabda kepada para sahabat, orang tadi tersebut menjadi ahli surga. Artinya apa? Dengan mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja, yang memenuhi 2 syarat, ikhlas dan ittiba'ur Rasul sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya, Nabi sudah mengatakan dijamin masuk surga. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, salat yang 5 waktu, membayar zakat yang wajib, menunaikan puasa Ramadan. Ya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan lafaz, ya, berhaji jika mampu. Ya.
Maka Nabi mengatakan, siapa yang senang melihat ahli surga, maka lihatlah orang tadi Arab Badui tersebut. Masya Allah. Ini menunjukkan ya skala prioritas dalam mengerjakan amalan soleh, yaitu mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Ya, perkara-perkara yang wajib. Jangan gemar sholat tarawih, namun sholat wajibnya bolong. Kalau ditanya sholat tarawihnya nggak pernah bolong, Pak. Ya, namun zuhurnya bolong, nggak sholat, atau asarnya bolong, nggak sholat. Ya. Biasanya kalau bulan Ramadan tuh fenomena sholat subuhnya juga biasanya apa? Penuh masjid, ya. Masya Allah. Fenomena bulan Ramadan. Subuhnya penuh, nanti zuhurnya kosong. Ya. Asarnya juga. Maghribnya gimana kira-kira? Full. Apalagi sholat isya. Malam pertama bulan Ramadan biasanya sebagian masjid pasang tenda. Rame nggak? Sampai meluber keluar-luar. Namun ya, semakin kesini safnya semakin maju, ya, mengalami kemajuan pesat. Sehingga pertengahan bulan Ramadan hanya satu saf atau dua saf. Ya, satu saf atau dua saf. Maka kita harus punya skala prioritas dalam mengerjakan amalan soleh. Jadi yang paling utama dan pertama mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang kedua kata Rasulullah SAW, ya, dan para ulama menyebutkan di antara amalan yang kedua dalam bulan Ramadan yang bisa kita kerjakan yaitu sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail dalam bulan Ramadan dinamakan sholat tarawih. Ya. Ini fikihnya beda. Qiyamul lail di luar bulan Ramadan itu yang paling utama dikerjakan di sepertiga malam, yang paling utama waktunya. Namun kalau masuk bulan Ramadan, qiyamul lail yang paling utama dikerjakan kira-kira di mana? Di awal malam. Tidak jauh jedanya selepas sholat isya. Ya, jadi beda. Kalau bulan Ramadan ya qiyamul lailnya waktu yang paling utama dikerjakan selepas sholat isya. Bisa langsung ya setelah sholat isya, atau bisa dijeda dulu jam 8 mulai sholat tarawih, atau jam 9, boleh, nggak jadi masalah. Yang penting di awal malam, bukan di pertengahan malam. Kalau pertengahan malam masuk jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Pertiga malam yang jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Nah, untuk sholat tarawih ini yang paling utama dikerjakan di awal malam, ya. Dan masya Allah jamaah, Nabi SAW sampai bersabda mengenai sholat tarawih. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, kemudian syaratnya dua kata Nabi SAW, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena nggak enak sama mertua, nggak enak sama tetangga, ya, nggak enak sama teman kerja, mungkin kolega. Tidak. Saya sholat tarawih karena iman. Makanya nggak perlu survei masjid. Nggak perlu survei masjid. Mana yang paling cepat, disitulah aku berada. Yang paling cepat sholatnya, ya di situ saya ikut sholat. Tidak perlu survei. Yang ini berapa 11 rakaat, yang ini berapa 23 rakaat, nggak perlu ya, Mak. Udah datang saja ke masjid. Kalau dapat 11 rakaat ya sudah alhamdulillah. Dapat 23 rakaat juga alhamdulillah. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Kenapa? Karena kita sholat tarawihnya karena iman. Bukan karena ingin cepat selesai. Kalau ada orang sholat tarawih, dia datang ke masjid, kemudian niatnya ingin cepat-cepat selesai, saat itu bukan karena iman. Bukan karena iman. Ya, orang yang sholat tarawihnya karena iman, mau 11 rakaat atau 23 rakaat, saya tidak peduli. Saya sholat tarawih karena saya punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak usah survei masjid. Yang penting bacaan imamnya itu tartil, fasih, ya. Jangan satu nafas. Al-Fatihahnya satu nafas, ada nggak? Ada, ya. Sehingga ya, khawatir berantakan semua.
Kemudian sholatnya kilat khusus. Ya, kan ada kilat biasa, ada kilat khusus ya. Ada sebagian sholat tarawihnya 23 rakaat berapa menit? Ada yang 7 menit ya, ada yang 9 menit. Masing-masing saling memecahkan rekor muri. Ntar mungkin dapat ini rekor dari muri mungkin ya. Di zaman Nabi nggak ada tuh sholat tarawih ya. 9 menit kelar, nggak ada ya. Di zaman sekarang yang terjadi ya, rekor sudah pecah di Indonesia ya, ada 9 menit, ada yang 7 menit. Itu 23 rakaat, bayangkan Pak. Dan kalau kita lihat di berita itu, masjidnya sepi atau penuh? Penuh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai nggak tahu itu baca apa ya, itu penuh. Ketika ditanya ya, DKM masjidnya mengatakan ini sudah tradisi dari nenek moyang kami. Yang lebih mirisnya terjadi di masjid di dalam pondok pesantren, itu mirisnya Pak. Ya. Kalau mungkin di masjid umum ya orang awam mungkin kita bisa maklum ya, cepat-cepat mungkin pengen makan kolak kali ya, cepat-cepat. Ini dalam pondok pesantren, bayangkan saja 23 rakaat 9 menit, 10 menit. Terus santrinya jadi apa kalau gitu? Kalau ustadznya saja ya mimpin sholatnya seperti itu. Karena dalam sholat itu ada tumak ninah ya. Yang 11 rakaat saja kadang-kadang berapa menit? Setengah jam. Setengah jam, 11 rakaat. Bahkan ada yang 1 jam. Itu 11 rakaat. Yang setengah jam aja makmum yang tadinya sehat mendadak batuk-batuk. Ya, kalau kelamaan tiba-tiba batuk-batuk kepada batuk-batuk. Itu menunjukkan kode agar imam ya cepat-cepat untuk ruku. Jadi nanti begitu masuk bulan Ramadan, niatkan saya ingin sholat tarawih karena Allah, bukan mau cari yang 11, cari yang 23, atau cari yang ingin cepat selesai sholatnya, tidak. Saya punya iman, saya sholat tarawih, nggak peduli mau 11 mau 23, yang penting imamnya itu tartil fasih, tumak nina yang paling penting ya, karena sholat memiliki rukun, di antara rukun-rukun sholat tumak nina. Nah ini sebagian yang dilupakan ya, ketika masuk bulan Ramadan ya. Kemudian ihtisaban, iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan bersamaan dengan itu dia mengharapkan pujian dari manusia. Contoh umpamanya berangkat tarawih ya. Di satu sisi dia ingin memperoleh pahala dari Allah, namun bersamaan dengan itu dia ingin mendapatkan pujian dari manusia ya. Jadi udah rapi ya. Kemudian ambil handphone sambil jalan, pas sudah di depan pintu masjid selfie dulu. Wah, selfie kan. Terus update status ya, bismillah ya. Tarawih malam pertama bulan Ramadan ya. Meskipun tidak pakai baju baru. Kemudian update status ya. Kemudian mengharapkan apa? Jempol sama CK. Gitu ya. Cek hebat, masya Allah ya. Kebetulan jadi imammu, tambahin. Ini hati-hati Pak, nggak usah lah kita update status di masjid. Sekarang orang sibuk ibadah itu dijadikan apa? Status. Lagi sholat ya pura-pura berdoa minta fotoin temennya jadi status. Lagi tawaf di Ka'bah ya, saking semangatnya minta fotoin temannya dalam posisi seolah-olah berdoa ya, foto, saking semangatnya membelakangi Ka'bah. Udah keburu diupdate, ditegur, Mas Ka'bahnya terbalik. Doanya menghadap Ka'bah malah membelakangi Ka'bah. Nah, ini kan lucu jadi. Ya. Jadi ihtisab hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak peduli dipuji manusia atau dicela manusia, kita nggak peduli. Saya mau berangkat sholat ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni ya dosa-dosa kita yang terdahulu, masya Allah. Ya. Salat tarawih, selesai salat tarawih, dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya tadi dua, iman dan ihtisab.
Ya, iman dan ihtisab. Meskipun para ulama khilaf, ya, dosa-dosa terdahulu yang dimaksud apakah hanya dosa-dosa kecil atau termasuk juga dosa-dosa besar. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu hanya dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar, ya, hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Makanya Pak, ya, kita nih di hari-hari ini, apalagi sudah di depan mata kita bulan Ramadan, ya, hendaknya memperbanyak istighfar dan memperbarui taubatan nasuha. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian sholat sunnah taubat sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Agar ketika kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hati kita bersih, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga, ya, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan, suka memberi, suka membantu. Ya. Namun begitu masuk bulan Ramadan, ya, seperti angin yang berhembus. Rasulullah SAW seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Lebih dermawan lagi. Lebih dermawan lagi. Nah, kita pun demikian. Kalau kita di luar bulan Ramadan dermawan, ya, suka infak, suka sedekah, maka masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Apalagi Allah lapangkan rezeki kita. Ya. Maka itu kesempatan kita untuk beramal soleh, diantaranya bersedekah. Ya. Kalau biasanya sedekah kita seharinya 10.000, umpamanya infak 10.000 ke kotak amal. Ya. Maka di bulan Ramadan dinaikkan Pak angkanya Pak. Ya. Dari 10.000 menjadi 12.000. Nambah 2.000 lumayan Ustaz. Pelit amat. Berapa? 15.000. Ya, bismillah. Kalau mungkin Ramadan tahun yang lalu, ya, infak dan sedekahnya ketika bulan Ramadan tahun lalu mungkin belangentong, ya, belang-belang, Senin sedekah, Selasa enggak. Nah, kita punya tekad diniatkan. Saya ingin sedekah atau infak setiap hari Ramadan tahun ini. Meskipun sedikit jadilah, ya. Bismillah, 5.000 nggak apa-apa, 5.000 terus tiap hari. Latihan di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, ya, menjadi ahlu sedekah, masya Allah. 5.000 setiap harinya. Awalnya dipaksakan. Kebaikan itu harus dipaksakan, Pak. Kita pernah bahas kemarin. Kebaikan itu pertama dipaksakan, dilatih. Lama-lama menjadi kebutuhan, ya. Kemudian puncaknya menjadi kenikmatan. Jadi kalau dia nggak sedekah, nggak infak, gelisah dia. Aduh, saya belum sedekah nih hari ini. Ya. Antum gitu nggak Pak? Punya perasaan gitu nggak? Aduh, gelisah, saya belum sedekah. Ya. Kalau sudah punya perasaan seperti itu, masya Allah. Makanya infak dan sedekah itu beda. Ya. Kalau infak itu kata para ulama, ya, ditunaikan dengan harta benda infak. Namun kalau sedekah tidak melulu dengan harta. Jadi meskipun tidak punya harta, nggak punya fulus umpamanya, ya, masuk bulan Ramadan masih bisa bersedekah tidak? Bisa. Diantaranya apa? Senyum. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sodaqoh. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Ya. Setiap perbuatan baik sedekah. Semua perbuatan baik. Ya. Umpamanya mengajak orang ke masjid, ya, kemudian membersihkan masjid, adzan dan sebagainya, ini sedekah. Itu bedanya infak dan sedekah. Dan Nabi SAW, ya, bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Sedekah apa? Makanan, sedekah minum untuk berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Maka kata Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya, ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan sedekah, yaitu memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Makanya kan fenomena di bulan Ramadan ketika sore harinya tuh, biasanya di Ramadan yang pertama, ya, di sebagian tempat, bahkan di jalan-jalan umum, ya,
Dan sebagian orang bersedekah dengan makanan, ada yang ngasih kurma, ya, ngasih minum. Tapi jangan salah, kalau suruh bayar berarti dia jualan takjil, ya. Bukan lagi sedekah. Ada pasang meja, bagi, antum ambil, Pak, bayar dulu Pak, kita jualan takjil, bukan sedekah. Gitu. Namun ada juga yang sedekah, ya, sedekah. Kalau di luar bulan Ramadan kan yang paling mencolok itu biasanya Jumat berkah, ya. Biasanya habis sholat Jumat, ya, bagi-bagi makanan. Ada sebagian warteg, ada sebagian rumah makan mengadakan Jumat berkah, gratis, free. Ya, nggak tahu kalau di sini tempat saya ada tuh banyak. Sebagian rumah makan, sebagian restoran, bahkan rumah makan Padang free. Ya, sehabis sholat Jumat silakan masuk makan gratis, masya Allah. Sedekah dia. Itu yang bisa dilakukan. Dia punya restoran, dia sedekah dengan makanan. Silakan kaum muslimin habis Jumatan pada makan. Ya, nggak makan. Ada yang bagi-bagi nasi bungkus. Ya. Kemudian di dalam hadis lain, ya, disebutkan pula Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu, di antara keutamaan sedekah, kata Nabi SAW, sedekah itu akan menghapuskan dosa. Ya, jadi di antara keutamaan sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, ya, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, sedekah itu laksana air, dosa itu laksana api. Api dapat dipadamkan dengan air. Bahkan sebagian ulama mengatakan sedekah itu dapat menghilangkan penyakit. Jadi kalau kita sakit-sakitan, ya, boleh, kata sebagian ulama, niat sedekah, ya, agar penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kasus, ya, orang sakit kronis, sakit parah, kemudian dia terus bersedekah, akhirnya apa? Setelah diperiksa lagi oleh dokter, ternyata penyakitnya sudah hilang. Dia niatkan bersedekah untuk agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Ya. Hasad, ya. Hasad itu akan memakan kebaikan. Hasad itu apa kira-kira? Kalau diterjemahkan, iri, dengki, itu hasad. Hasad, kata Nabi, akan memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api melahap kayu bakar, ya. Makanya kita tidak boleh hasad. Kalau ada timbul rasa hasad di dalam hati kita, maka cepat-cepat beristighfar. Namun ada hasad yang diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Ada dua hasad yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, la hasada ila isnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama, hasad kepada seorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, kemudian dia baca Al-Quran tersebut siang malam, rajin baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran, kemudian kita hasad, ya, aduh saya iri sama dia, setiap harinya membaca Al-Quran, hasad dengan dia. Seandainya saya bisa seperti dia, laksana saya akan lebih membaca Al-Quran, ya, daripada dia. Ini boleh. Kemudian hasad yang kedua yang diperbolehkan, ya, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah berikan harta. Kemudian dia sedekahkan, dia infakkan harta tersebut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hasad kepada orang seperti itu. Ya. Seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan gunakan seperti yang ia lakukan, membangun masjid, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Selain dua ini maka tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ada hasad yang dibolehkan, ya, ada hasad yang memang tidak diperbolehkan. Hasad yang dibolehkan hanya dua saja. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya yang keempat, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini dinamakan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan di dalamnya bulan diturunkannya Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Ya. Makanya fenomenanya berbeda aja, Pak. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin orang malu-malu baca Al-Quran di tempat umum, malu-malu, ya. Namun di bulan Ramadan mungkin nanti kita lihat, ya,
di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, ya, orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, entah dari mushaf, entah dari handphone, ya. Mungkin lagi di dalam kereta, ya, biasanya main game, umpamanya. Sekarang gamenya dirubah menjadi Al-Quran, baca Quran. Udah nggak malu-malu lagi di bulan Ramadan. Di terminal, stasiun, di bandara, ya, sambil menunggu mereka membaca Al-Quranul Karim. Ya. Nanti masuk bulan Syawal, malu-malu lagi mau baca Quran. Takut dikatain soalim, Ustaz. Bilang aja males. Nah, itu bulan Ramadan beda fenomenanya. Semua sibuk membaca Al-Quran. Ya. Bahkan di kantor-kantor jam istirahat siang, ya, yang biasanya sibuk warawiri, ya, ini sekarang semuanya sibuk di masjid, di musola-musola kantor, ya, membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, bulannya Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya beda, Pak. Sama bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya beda. Bersedekah di luar bulan Ramadan. 10.000 yang antum sedekahkan sekarang, ini beda nilai pahalanya dengan 10.000 yang antum sedekahkan di bulan Ramadan. Ya. Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, nilai pahalanya beda dengan antum membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah. Ya. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Insya Allah, jemaah. Kalau di luar bulan Ramadan, satu hurufnya berapa pahala? 10. Ya. Masuk bulan Ramadan, Pak. Ya. Antum baca Alif Lam Mim. Ada berapa huruf Alif Lam Mim? Ada 3 huruf. Di luar bulan Ramadan, kira-kira dapat berapa pahala? 30 kan? Ya, satu hurufnya 10. Ada 3 huruf, 30 pahala. Masuk bulan Ramadan beda pahalanya. Ya, range pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Bisa jadi alifnya itu 700, lam 700, mim 700. Masya Allah. Itu kalau dikali 3 berapa? 2100. Alif lam mim dapat 2100 hasanah kebaikan. Masya Allah. Belum basmalahnya dihitung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum hitung ada berapa huruf di basmalah? Ya. Berapa, Pak? 17 huruf. Tinggal dikalikan saja, kalau satu hurufnya 500 kebaikan umpamanya. Ya. Dikalikan saja 18 kali 500. Ada berapa kebaikan? Itu baru basmalah. Ya. Belum alif lam mim. Makanya kita harus punya tekad, target. Minimal khatam berapa kali? Ya, kalau minimal berarti sekali lah, udah sekali alhamdulillah, ya. Bisa 2 kali alhamdulillah, syukur bisa 3 kali. 3 kali. Imam Syafi'i rahimahullah, para ulama salaf itu berlomba-lomba dalam mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i berapa kali khatam? Berapa? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Ya. Muridnya Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, ya, beliau khatamkan itu di dalam sholatnya. Beliau khatamkan di dalam sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu Imam Syafi'i. Kita kelengar kalau jadi makmumnya Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i, Masya Allah, 60 kali khatam. Kita 2 kali khatam aja udah terseok. Kadang-kadang baca Al-Quran, sudah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Quran. Baru 20 menit, mata udah sepet begini. Aduh, udah dulu dah baca Quran, taruh. Udah baca medsos deh. Nggak pakai ta'awudz, 1 jam kuat. Iya nggak? 1 jam kuat, nggak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba, Anda tanya antum pernah nggak buka gadget, handphone, terus baca ta'awudz dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru ya. Kayaknya enggak, Pak. Tapi kuat, ya. 30 menit, 1 jam, ya. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Iya. Kadang-kadang senyum sendiri, kadang ekspresi mukanya berbeda-beda, ada yang marah tiba-tiba, ya. Padahal melihat benda mati itu. Nah, itu berbeda nanti, ya. Makanya di dalam bulan Ramadan, karena syahrul Al-Quran, hendaknya kita, ya, maksimalkan waktu-waktu kosong kita untuk membaca Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Karim. Kenapa?
karena Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kata Nabi SAW, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim, ya, karena sesungguhnya nanti Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Butuh syafaat atau tidak kita nanti di hari kiamat? Wah, sangat butuh, Pak. Makanya Nabi bersabda, as-siyam wal Quran yusyafi'ani atau yusyafa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi ada dua amalan yang bisa memberikan syafaat kepada hamba tersebut, yaitu amalan puasa dan Al-Quranul Karim. Yaqulu siyam, amalan puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahwah. Ya Rabb, aku mencegah dirinya ya untuk makan minum dan syahwatnya. Ya. Fasyaffi'ani fihi. Ya. Maka berikanlah aku izin untuk memberikannya syafaat ya Allah. Ya. Wa yaqulul Quran, dan berkatalah amalan Quran kepada Allah di hari kiamat. Kata amalan Quran, mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ani fihi. Ya. Ya Allah, aku mencegahnya tidur di malam hari karena dia membacaku. Ya. Maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal fayusyaffa'ani. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Berarti nanti Al-Quran yang selama ini kita baca akan membela kita, Pak. Puasa yang selama ini kita kerjakan, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, nanti akan membela kita di hadapan Allah untuk berusaha mendapatkan izin dari Allah memberikan syafaat. Karena kita butuh syafaat di hari kiamat. Jadi ada beberapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, kata para ulama. Yang pertama siapa? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dapat memberikan kita syafaat Rasulullah SAW dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan soleh, diantaranya Al-Quran dan saum, puasa, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, teman-teman yang solih, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anak yang solih, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang anak masuk surga, dia tidak mendapati kedua orang tuanya. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ummi abi. Ya. Kemudian kata Allah, ya, tariklah orang tuamu dari neraka. Ditarik sama anaknya menuju surga. Ya. Insyaallah. Jadi kita sangat butuh syafaat di hari kiamat. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, yakni duduk berdiam diri di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sholal ghada fi jamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'us syams. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'us syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Ya. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, ya. Yang sebagian ulama menamakannya sholat syuruk, ya, atau sholat isyraq. Syuruk atau isyraq. Kata Nabi, maka ia akan mendapatkan pahala seperti 1 kali haji dan 1 kali umroh. Tamah. Sempurna. Ya, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi ada sholat sunnah, ya, syuruk. Itu setelah sholat subuh berdiam diri di masjid berzikir kepada Allah, kemudian matahari terbit dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Meskipun sebagian ulama memandang, ya, sanad hadis ini lemah, dhaif, ya, namun Syekh Al-Albani mensahihkan, ya, hadis ini, ya. Dan sholat syuruk itu, kata para ulama, adalah sholat duha yang diawalkan waktunya. Ya. Sholat duha yang diawalkan waktunya. Terkait sholat duha ini, ada waktu yang paling utama untuk dikerjakan. Kira-kira kapan waktu sholat duha yang paling utama? Kata Nabi SAW,
ketika anak onta kepanasan. Di sini ada anak onta nggak? Ketika antum keluar merasa sudah panas, ya kurang lebih jam 10-an lah, jam setengah 11 atau jam 11 sudah panas, ya. Maka itu adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha. Ya, duha. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ya, di dalam bulan Ramadan maka kita harus lebih serius dalam beribadah pada akhir Ramadan. Di penghujung Ramadan lebih serius lagi, lebih gaspol lagi, jemaah. Ya. Kalau pekan pertama, pekan kedua, ya, pekan pertama pakai gigi 1, gigi 2, pekan kedua gigi 3, ya. Masuk pekan terakhir gigi berapa? Wah, pakai turbo, Pak. Pakai turbo, ya. Lebih serius lagi, lebih giat lagi, ya. Jangan malah lemah, ya. Udah kalah di semifinal, ya. Nggak masuk final, kalahnya di semifinal. Di final lebih gaspol lagi, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh gaspol pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. 10 hari, Pak. Gas terus. Jangan kasih kendor. Ya, pakai turbo kalau bisa. Ya. Sedia kopi. Ya, sedia kopi. Ya, biar bisa ibadahnya maksimal. Nabi itu sangat sungguh-sungguh, ya, di 10 hari terakhir dibanding waktu-waktu yang lainnya. Ya. Dan juga Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrul shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Apabila Nabi SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Ini bahasa kiasan, maksudnya apa? Kencangin ikat pinggang, kencangin sarung, kencangin celana, maksudnya apa? Ya, tidak ya berhubungan suami istri di 10 hari bulan Ramadan. Bukan antum pakai sarung terus dikencengin. Kata Nabi harus sarungnya dikencengin. Enggak, ini makna kiasan, majas, ya maaf. Ya. Menjauhi para istrinya dari berzina 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam tersebut di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah, ya. Kemudian yang berikutnya wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bangun. Nah, ini termasuk sunnah Nabi SAW membangunkan keluarga, bangun, ayo sholat. Kalau yang suaminya itikaf di masjid, telepon istrinya di rumah, ayo pada bangun, baca Quran, ya, qiyamul lail, sholat malam, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yaitu i'tikaf, ya. Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya terdahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan sholat malam bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Sholat malam itu banyak, ya, Pak. Ada sholat Isya, ada sholat ba'diyah Isya, ada sholat tarawih, ada sholat witir. Cuma dilakukan di malam hari semuanya. Nah, kalau bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu, ya. Lantas bagaimana cara menghidupkan malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar? Apakah yang dimaksudkan menghidupkan mayoritas malamnya? Ya. Begitu masuk masjid umpamanya dari Isya sampai subuh nggak tidur, apakah seperti itu maksudnya? Atau sebagian malamnya saja, atau hanya sejenak saja? Maka para ulama menjelaskan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa menghidupkan malam tersebut bisa hanya sesaat saja. Bisa hanya sesaat saja, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, menyebutkan bahwasanya anna ihya'aha yahsulu bi an yusalliyal isya fi jamaah wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, kata Imam Syafi'i,
bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah terus pulang, Pak. Dia sholat isya berjamaah, pulang. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah, dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, kalau itu dilakukan dan bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar, dapat dia. Meskipun ya cuma sejenak, malam 21 nggak sempat iktikaf, ya. Hanya melaksanakan sholat isya berjamaah, bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka dia dikatakan sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, meskipun hanya sesaat. Namun ingat, sholat subuhnya juga harus berjamaah di masjid, kata Imam Syafi'i. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik mengatakan dalam kitabnya Al-Muwatta, man syahida Lailatul Qadri yakni fi jamaah faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, ya, bisa sholat isya, ya, kemudian dilanjutkan sholat tarawih, ya, atau bisa hanya sholat isya saja, maka kata Imam Malik, faqad akhadha bihadhihi minha, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Perkataan dua ulama ini didasari oleh hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Nabi SAW bersabda, man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyamun nisfil lailah. Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, ini maknanya umum, coba. Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka dicatat baginya pahala sholat separuh malam. Itu keutamaan sholat isya berjamaah. Ya. Setelah sholat isya pulang, tidur jam 9, jam 10. Ya. Walaupun dia dalam posisi tidur, maka dicatat baginya dalam melakukan sholat sampai separuh malam. Separuh malam tuh jam berapa? Jam 12 malam. Ya, dicatat pahala. Kemudian, waman sholal isya wal fajr fi jamaah kana lahu kaqiyamil lailah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Ini keutamaan mengerjakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Nah, dari hadis inilah Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengambil istinbat hukum bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa dihidupkan meskipun hanya sesaat. Ya, sholat isya terus pulang, ya, niatnya iktikaf di masjid meskipun hanya sholat isya. Nah, ini bisa jadi orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Namun ingat, sholat subuhnya juga harus berjamaah, karena durasi terjadinya malam Lailatul Qadar, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kesejahteraan pada malam tersebut, keselamatan pada malam tersebut, ya, sampai matla'il fajr, sampai waktu terbitnya matahari, sampai waktu fajar. Ya. Dari malam sampai terbitnya matahari, itu durasi terjadinya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya, berumroh jamaah, ya, melaksanakan ibadah umroh. Nabi mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku. Makanya di bulan Ramadan itu umroh mahal atau murah? Mahal, Pak. Ya, mahal. Harga-harga pada naik. Bahkan hotel itu penuh. Sebagian tidur di masjid-masjid, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sebagiannya di samping toilet tuh, ya, di lantai-lantainya, ya. Umroh backpacker yang penting bisa umroh, ya, misalkan Ramadan di sana, ya. Padat sama seperti haji. Itulah keutamaan berumroh di bulan Ramadan, seperti berhaji bersamaku. Ya. Kemudian yang berikutnya, menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Ya, kata para ulama, seorang muslim harus menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Ya, di antaranya apa? Di antaranya gosip, ya. Kemudian mengadu domba, namimah, ya. Berdusta, kemudian memakai cincin emas bagi laki-laki. Ini maksiat. Ya. Kemudian juga, ya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan musik, ya, kemudian menyakiti hati kaum muslimin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, zakat fitrah di penghujung Ramadan. Ya, di penghujung Ramadan ada zakat fitrah. Ibnu Abbas mengatakan, faradu Rasulullah SAW zakat al-fitr.
tuhratun lis-shaim minal lagwin warrafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat fitrah. Fungsinya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang keji dan sia-sia. Rafath. Ya. Jadi ketika kita berpuasa, kadang-kadang bisa menahan lapar dan haus, namun kadang-kadang lisan tidak bisa menahan dari apa? Berkata-kata kotor, berkata-kata keji. Ya. Ada kadang-kadang julid, kadang-kadang nyinyir, ya. Terkadang gosip, namimah, ya, caci maki. Ya. Maka salah satu fungsi zakat fitrah untuk menyucikan lisan kita dari dosa yang dilakukan di bulan Ramadan, dan juga untuk memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Itu fungsi zakat fitrah. Dan Ibnu Abbas mengatakan, man addaha qabla shalah fahiya zakatu makbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat tersebut setelah pelaksanaan Idul Fitri, maka hanya dianggap sebagai sedekah. Ya. Jadi ada waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitri ini. Biasanya apa? Yang paling utama itu mendekati pelaksanaan sholat Idul Fitri. Misalnya ya ba'da subuh, ya tanggal 1 Syawal ba'da subuh. Ya. Zakat fitri itu boleh. Dan zakat fitri ini zakat wajib itu tidak boleh kepada keluarga yang kita tanggung, nggak boleh. Zakat kepada orang tua umpamanya nggak boleh. Pada istri, kepada anak. Orang dalam tanggungan kita tidak boleh menerima zakat. Ya. Jadi kepada yang berhak menerimanya. Namun lebih baik kepada karib kerabat dekat dulu. Ya. Ada paman bibi kita mungkin yang susah, ya, kesusahan buat makan aja susah, maka kita berikan. Nggak harus ke DKI masjid, nggak, Pak. Kalau kita tahu ada orang miskin tetangga kanan kiri kita, maka mereka yang lebih berhak didahulukan untuk menerima zakat dari kita. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. 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 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada rukhsah, ya, untuk tidak berpuasa bulan Ramadan. Namun rukhsah ini sudah dijelaskan oleh syariat. Di antaranya rukhsahnya yang pertama, ketika orang tersebut sakit. Orang yang sakit di bulan Ramadan, ya, laki-laki yang gagah umpamanya usianya masih 20-an, 30-an gagah, namun dia sakit. Ya. Boleh tidak untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Boleh, sakitnya sakit keras. Ini ada rukhsah. Begitu juga orang yang safar. Orang yang safar. Kemudian juga orang yang sudah lansia, ya, lanjut usia, apalagi sudah pikun, usia 80, usia 90, ya, udah nggak sanggup puasa Ramadan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian wanita yang menyusui, ya, wanita yang haid jelas nggak boleh. Wanita yang menyusui, ya, ini juga boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hanya itu. Adapun ketika seorang memiliki profesi yang mungkin berat, ya, pekerjaannya, maka tidak ada rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Dia tetap, ya, berpuasa semaksimal mungkin, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong dia. Karena kita bisa beribadah kepada Allah itu semuanya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua pekerjaan berat, ya. Namun kalau dilandasi dengan keikhlasan, keimanan kepada Allah, semuanya menjadi ringan. Semuanya menjadi ringan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Iya, Pak. Tarawih sebenarnya lebih baik dikerjakan di masjid jamaah atau di rumah jamaah dengan keluarga. Iya, baik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan salat tarawih bersama para sahabatnya berapa malam? 3 malam. Ya. Namun ada alasan di sini. Kalau Nabi setiap hari berjamaah dengan para sahabat, khawatir nanti salat tarawih tersebut diwajibkan. Ya, diwajibkan. Apakah boleh kita mengerjakan salat tarawih di rumah bersama keluarga kita, mendirikan salat tarawih di rumah? Maka kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya
Boleh, apalagi mendapati imam di masjid-masjid umpamanya ya, bacaannya tidak tartil, tidak ada rukun sholat di antaranya tumakninah. Maka sholat kita menjadi tidak khusyuk. Dalam kondisi seperti ini boleh bagi kita untuk sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Ya. Ataupun memang kita selama sholat tarawih memilih di rumah bersama keluarga, boleh tidak Ustaz? Boleh. Namun sholat isya'nya di masjid. Sholat isya'nya di masjid. Namun biasanya kalau udah isya di masjid mau keluar kan kadang-kadang gimana? Gak enak ya. Pas lagi keluar ditarik sama sohibnya yang akrab, mau kemana ente gitu ya. Ditarik sama temennya yang akrab, mau kemana sini aja gitu ya. Kadang-kadang kita nggak enak. Namun kalaupun kita mau sholat tarawih di rumah berjamaah bersama keluarga maka boleh nggak jadi masalah. Yang penting sholat isyanya buat laki-laki di masjid berjamaah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya, ya. Yang saya lihat itu ada artinya kalau ini mengikuti aja, yang ini cuma foto aja. Kalau ini dia terus foto. Iya, ini bagi wanita yang menyusui ya, yang hamil menyusui, apakah dia wajib mengqadha puasa Ramadannya atau cukup membayar fidyah saja kan gitu ya, bagi wanita ya. Maka para ulama khilaf, ya. Ada yang mengatakan wajib diqadha ya bagi wanita tersebut di hari-hari lainnya. Ada sebagian ulama mengatakan cukup membayar fidyah. Ya. Mana pendapat yang paling kuat? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bersumpah bagi wanita yang menyusui, yang hamil, maka di luar bulan Ramadan cukup baginya membayar fidyah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun bagi laki-laki yang safar ya diganti ya di hari-hari yang lainnya, tetap qadha Ramadan buat laki-laki. Yang bayar fidyah lansia, orang yang lanjut usia, yang sudah benar-benar lanjut, yang memang nggak kuat berpuasa. Usia mungkin kepala berapa biasanya? Kepala 7 masih kuat ya? Kepala 8 ya, kepala 9 ya. Udah benar-benar nggak kuat ya berpuasa. Ada sebagian yang pikun. Maka baginya cukup membayar fidyah tanpa mengqadha. Adapun bagi orang yang safar ya, maka wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari lainnya ya. Ada seperti pendapat orang yang wanita yang hamil dan menyusui ya. Untuk kehati-hatian sebagian menyarankan dia membayar fidyah ya qadha ya, untuk kehati-hatian. Jadi para ulama masih khilaf di sini. Namun Ibnu Abbas pernah bersumpah bagi wanita yang menyusui, yang hamil, cukup baginya membayar fidyah ya, fidyah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada jemaah? Saya pikir cukup ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.